Babun bab hadasana Bishr bin Hilal As-Sawwaf Al-Basri hadasana Ja'far bin Sulaiman an Abi Thariq anil Hasan an Abi Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yakhudhu yang mengambil ani dariku, man siapa yakhudhu yang mengambil ani dariku, haula'il kalimati, demikian beberapa kalimat. Fayak malu maka mengamalkan siapa orang bihinna dengan beberapa kalimat, au yu'alimu atau mengajarkan man kepada orang, yak malu yang mengamalkan siapa orang bihinna dengan beberapa kalimat. Nabi bersabda, siapa yang mau mengambil beberapa kalimat ini dari saya, lalu kemudian dia berusaha untuk mengamalkan dan juga berusaha untuk mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan beberapa kalimat. Jadi dia sendiri juga mengamalkan, lalu dia mau mengajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga bisa mengamalkan beberapa kalimat ini. Faqala maka berkata siapa Abu Hurairah, fakultu berkata saya, ana aku ya Rasulullah. Mendengar tawaran dari Nabi itu, langsung Abu Hurairah memang seorang ahli ulama hadis, yaitu sahabat Nabi yang memang banyak pemangkulannya. Begitu ada Nabi menawarkan pemangkulan, udah nggak pikir lama-lama, saya Nabi. Fa'akhadha maka mengambil Nabi biadi pada tanganku Hurairah, cerita. Begitu saya jawab, saya Nabi, insyaallah saya sanggup. Langsung Nabi meraih tangan saya. Fa'ada maka menghitung siapa Nabi khomsan 5, ya, dengan jari-jari itu. Waqala dan bersabda Nabi, 1, ittaqi, takutlah kamu al-maharim, pada beberapa yang haram. Takun maka akan jadi kamu akbadan nasi, lebih ibadahnya manusia. 2, wardho dan senanglah kamu, artinya menerimalah, bima dengan apa-apa qasama yang telah memberi atau membagi Allahu Allah laka padamu. Takun maka akan ada kamu aghnan nasi, lebih kayanya manusia. 3, wa ahsin dan berbuat baiklah kamu ila jarika pada tetanggamu. Takun maka akan ada kamu mukminan, orang yang iman. 4, wa ahibba dan senanglah kamu, cintalah kamu linnasi kepada manusia. Ma tuhibbu sebagaimana menyenangi kamu linafsika kepada dirimu. Takun maka akan ada kamu musliman, orang yang menyerah. 5, wala tukfir dan jangan memperbanyak kamu az-dhahika pada tertawa. Fa inna kathratadz-dhahik, sesungguhnya memperbanyak tertawa, tumitu mematikan al-qalba pada hati. Rawahu at-Tirmidzi. Setelah Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya siapa yang mau mengambil beberapa kalimat, lalu dia mau mengajarkan kepada orang lain, ternyata Abu Hurairah yang lebih awal sanggup dia. Akhirnya Nabi langsung meraih tangannya Abu Hurairah. Nabi menyebutkan satu persatu sampai 5. Yang pertama kata Nabi, takutlah kamu kepada hal-hal yang haram, artinya jauhilah yang haram-haram. Dengan demikian maka kamu akan menjadi manusia yang paling ibadahnya manusia, artinya manusia yang paling faham, manusia yang paling pol ibadahnya. Jadi memang terkadang ada orang itu sudah lama jadi orang iman, tapi belum bisa menjauhi sepenuhnya yang haram-haram. Berarti belum akbadan nas ini.
Maka kalau seseorang sudah betul-betul bisa membersihkan dirinya dari yang haram-haram, maka dia akan menjadi manusia yang paling pol ibadahnya. Artinya ya betul-betul dia akan lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, kamu supaya ridho, bisa senang, bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Dengan demikian maka kamu akan menjadi manusia paling kaya. Jadi supaya jadi manusia yang paling kaya itu supaya kita bisa mensyukuri pemberian Allah. Nerimo ing pandum, diterima, disyukuri, itu pemberian Allah. Hari ini nikmat yang diberikan oleh Allah segitu, ya kita terima, kita syukuri. Walaupun kita tadinya sudah ngebayangin, wah begini, ternyata jauh dari apa yang diangan-angankan. Ya tetap disyukuri, jangan kemudian, ya kok cuma segini lah. Ini, jadi berapapun disyukuri. Karena dengan bisa menerima dan mensyukuri itu, akan menjadikan kita manusia yang paling kaya. Jadi orang paling kaya ini tidak harus hartanya melimpah ruah, tapi dengan bisa menerima, mensyukuri, ini sudah Masya Allah, berarti hatinya betul-betul hati yang kaya raya. Terkadang ada orang sudah punya, ya kalau orang melihat mah sudah banyak lah apa yang gak ada, rumah sudah bagus ini. Tapi kadang dia sendiri tidak merasakan dengan semua apa yang diberikan oleh Allah. Karena dia tidak ridho, dia tidak mensyukuri. Justru yang ada dia malah ngeluh saja. Nikmat yang begitu banyak itu Masya Allah, sama sekali dia tidak mensyukuri. Kemudian nasihat Nabi yang ketiga, berbuat baiklah kamu dengan tetangga. Ya, siapapun tetangganya, mau muslim mau non muslim, judulnya tetangga itu harus dibaikin. Dengan kamu bisa berbuat baik dengan tetangga, maka kamu akan menjadi orang yang iman. Artinya iman kamu akan sempurna. Berarti kalau orang itu dengan tetangga geger terus, dengan tetangga cekcok terus, berarti imannya itu masih jauh dari sempurna imannya itu. Nah, makanya kriteria, indikasi seseorang itu imannya sempurna, ya imannya artinya tingkatannya sudah tinggi, ya dengan tetangga dia baik. Sampai tetangga itu mengakui bahwa kita itu orang yang baik. Kemudian nasihat Nabi berikutnya, senanglah kamu dengan manusia. Pokoknya siapa saja, semua manusia kamu baikin, seperti kamu mencintai pada dirimu sendiri. Susah ya. Senangilah manusia sebagaimana kamu menyenangi pada dirimu sendiri, ya. Tapi ya walaupun tidak bisa 100%, ya tetap kita dengan siapapun ya manusia, ya kita harus berbuat baik. Apalagi misalnya orang itu sama sekali tidak merugikan kita, kenapa kita harus membenci dia? Kenapa kita harus memperlakukan dia dengan tidak baik? Toh dia tidak merugikan kepada kita loh gitu. Umpama toh orang itu merugikan pada kita, kita saja dituntut supaya tetap bisa baik kok. Dengan kita bisa baik dengan manusia, berarti kita akan menjadi orang Islam yang sempurna, Islam yang betul-betul orang Islam. Terakhir, nasihat Nabi, kamu jangan memperbanyak tertawa. Ada orang itu hari-hari ketawa, sampai tidur aja ketawa ya. Nah, orang kalau terlalu banyak tertawa, hatinya akan mati. Artinya mati bagaimana? Terhadap sesuatu yang serius, yang hak, urusan surga neraka, kadang-kadang ya dia menganggap biasa-biasa saja, bahkan dijadikan bahan ketawaan. Siksa saja masih diketawain, dicari lucunya. Ya, kita bukan tidak boleh tertawa, ya boleh, tertawa itu sehat kok, boleh saja, tapi jangan sampai berlebihan. Mari kita